Saya rasa kurang tepat ya kalau tidak tertarik ya, karena, kalau ini masuk dengan pelelangan jalan tol itu, sudah jalan semua, memang memang sebagian besar, hanya ada satu peminat, tapi nggak apa-apa, biasa itu memang di jalan tol, terutama yang bersifat prakarsa, itu memang biasanya hanya ada satu peminat, yaitu si pemrakarsanya itu sendiri. Jadi dari 8 jalan tol yang dilelang itu, sudah ada ininya, sudah ada peminatnya semua, ya, Mhm. kecuali memang yang belum belum lelang itu adalah jembatan Batam Bintan, ya, karena itu bukan prakarsa tapi adalah, usulan pemerintah, prakarsa pemerintah. Jadi Mhm. dari yang 7 ya, kalau kalau memang yang dimaksud 8 ini adalah akses Patimban, Semanan Balaraja, Sentul Selatan Karawang Barat, Bogor Serpong via Parung, Cikunir Karawaci, Kediri Tulung Agung, Kamal, Teguh Raga Rajek, ini memang, beberapa sudah mulai, beberapa sudah baru baru persiapan lelang, tetapi, indikasinya ini 7-7-nya ini sudah ada peminat, yaitu pasti pemrakarsanya sendiri, kalau enggak, ngapain dia melakukan prakarsa kan. Jadi sebetulnya tidak apa-apa kalau memang cuma satu, ya, kita biasa di gitu, di jalan tol hanya ada satu peminat, karena tadi, karena, pertama ini adalah prakarsa, dan kedua tentunya karena size dari proyek ini cukup besar. Baik. Sehingga, tentunya peminat juga tidak bisa sembarangan ya, bukan perusahaan yang, harus Mhm. punya kemampuan triliunan rupiah gitu loh, kasarnya seperti itu. Baik, Jadi Pak. sebetulnya nggak sampai saat ini menurut saya sih masih on the track ya. Ada Mhm. beberapa memang keterlambatan lelang, tetapi itu karena masalah administratif ya. Karena ini cukup Oke. banyak kan, kalau sekaligus 8 juga tentunya kita di BPJT ya pasti perlu resources yang lebih banyak Iya. untuk mengendalikan, pelelangan itu sendiri. Baik, baik, Kak. Boleh dijabarkan, Pak, ini terkait feasibility studies-nya seperti apa dan IRR-nya seperti apa? Di angka berapa kira-kira BUMN ataupun swasta melihat IRR yang diperlukan, Pak? Sebetulnya ARR itu relatif ya, tergantung dari masing-masing badan usaha, tapi ini jangan dipakai sebagai patokan yang mutlak gitu ya. Biasanya memang, beberapa tol belakangan ini itu ARR yang bisa diterima oleh badan usaha itu ya katakanlah sekitar, 11-12%. Nah, visibility study-nya tentunya akan melihat apa namanya, cash flow-nya kan. Nah, cash flow ini bukan hanya masalah cash flow selama konstruksi saja, tetapi juga setelah operasi ini menjadi penting ya. Karena seperti kita ketahui di jalan tol itu break even-nya, itu cukup lama, Mbak Sef. Jadi mungkin bisa 15-20 tahun. Nah, selama selama proses sebelum mencapai break even ya, balik modal gitu ya, itu masih ada yang kita sebut sebagai, cash operation deficit ya. Jadi, bahasa Indonesianya, defisit defisit selama operasi. Jadi apa itu maksudnya? Adalah penerimaan dari tol itu tidak mampu menutupi, biaya operasi dan terutama adalah biaya bunga. Nah, itu biasa memang seperti itu di jalan tol ya, karena Baik, Pak. tadi masa break even cukup panjang sehingga harus disetor modal lagi gitu di perusahaan. Jadi bukan hanya setoran modal itu bukan hanya pada saat konstruksi, Iya, tetapi setoran tambahan ya itu harus disiapkan juga untuk menutupi defisit cash flow tadi baik. selama operasi. Dan itu jumlahnya cukup besar. Mmm, oke. Ini kan dari 8 tol, ada yang sudah dilelang, ada yang masih dalam, proses tender. Apakah dalam 2022 ini akan ada tol-tol lainnya yang juga akan dilelang, Pak? Atau hanya berfokus pada 8 tol ini, Pak? Eh, Sampai saat ini kemungkinan hanya 8 ini, tapi saya nggak tahu ya, bisa saja ada tambahan baru, terutama yang terkait dengan mungkin nanti, di ibu kota baru ya, tapi itu saya belum bisa kasih kepastian gitu ya. Tapi sementara ini 8 sudah cukup banyak ya, karena ini sebetulnya sudah berlangsung ya, jadi tinggal, ada beberapa yang sudah cukup advance,
lelangnya, ada beberapa yang masih sedang persiapan. Tapi kita harapkan ini ya 8 itu sudah untuk jalan tol setahun itu sudah cukup banyak sih sebetulnya Mbak Sen.